Satu hal kerinduan kami, jadikan kami sebagai hamba-Mu yang setia sampai akhir hidup kami di hadapan Tuhan. Tuhan yang terus menjaga setiap langkah-langkah kami, tegur kami. Kalau kami berjalan pada jalan yang salah, yang tidak lurus, luruskan. Kami rindu dibentuk, kami rindu diproses oleh Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Hidup kami boleh semakin menyenangkan Tuhan. Kami berikan kebebasan bagi Roh-Mu untuk bentuk hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan kami hati yang lembut, berikan kami hati yang mudah dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Silakan Kau bicara untuk setiap kami pada pagi hari ini Tuhan. Bentuk setiap kami supaya kami boleh belajar mengerti kehendak-Mu dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Siapkan hati kami untuk firman-Mu dalam nama Yesus. Yang siap dengar firman Tuhan semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, hari ini firman Tuhan saya kasih judul Jalan Buntu. Ya, kita akan baca Keluaran 14 ayat 1 sampai yang ke-14, bisa dibaca di rumah. Tapi hari ini kita baca ayat 1 sampai 4 saja. Saya akan baca, Bapak Ibu boleh menyimak baik-baik. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Fir'aun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah tersesat di negeri ini. Padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Fir'aun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dulu waktu saya di Surabaya, saya itu sering naik motor, saya sering belusukan. Ya tahun 92 lah saya masuk Surabaya, sekolah di Petra. Saya sering naik motor belusukan, karena kadang kalau naik motor tuh bisa cari jalan alternatif yang lebih singkat. Tapi saya juga sering ketika naik motor itu ketemunya gang-gang yang kecil, dan akhirnya saya menemukan jalan buntu. Wah, ketika sudah menemukan jalan buntu ya terpaksalah putar balik cari jalan alternatif yang lain. Nah, saya sempat berpikir kalau kita cari jalan dan nemuin jalan buntu itu kan masih gampang lah. Tapi bagaimana seandainya dalam kehidupan kita menghadapi sebuah jalan yang buntu? Orang yang menghadapi kehidupan dan bertemu dengan jalan yang buntu itu sepertinya gak ada pengharapan. Sepertinya sia-sia berusaha, dan akhirnya ada sebuah sikap untuk menyerah dengan keadaan. Jalan buntu itu sepertinya semua pintu tertutup, menghadapi hidup yang gelap. Bahkan mungkin terjadi sesuatu yang menakutkan dalam hidup manusia. Saya tidak mengerti saudara apakah sudah pernah bertemu dengan jalan yang buntu. Tetapi saya selalu ingat bahwa apapun jalan yang harus kita hadapi, selama kita mengandalkan Tuhan, selalu ada jalan. Selalu ada jalan keluar. Hanya saja pikiran manusia itu terbatas. Pikiran manusia nggak bisa mengerti, tidak bisa melihat jalan keluar yang Tuhan sediakan. Tapi saya percaya Tuhan kita Allah yang memimpin hidup kita. Dia ngerti kemana dia harus menuntun hidup kita, melewati jalan yang baru sekalipun Tuhan tidak pernah salah memimpin kita. Karena saya percaya sekalipun kita menghadapi jalan yang buntu, asalkan berjalan bersama-sama dengan Tuhan, pasti ujungnya kemenangan Tuhan sediakan buat kita. Nah, hari ini kita akan belajar. Ketika saya belajar kisah ini tentang perjalanan orang Israel yang bertemu dengan Laut Merah, Laut Teberau, saya melihat ada 3 kebenaran penting ketika kita menghadapi sebuah jalan yang buntu. Ya, yang pertama saudara, kadang-kadang Allah sendiri
yang membawa kita masuk ke jalan yang buntu. Kadang-kadang Tuhan sendiri yang bawa kita masuk ke jalan yang buntu. Ya, pada ayat 2 dikatakan, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Sefon, berkemahlah kamu di tepi laut. Kata balik kembali itu artinya mereka itu sudah sampai pada suatu titik, sebuah tempat, kemudian Tuhan berfirman, balik lagi. Balik kembali di tempat yang Tuhan tunjukkan, namanya Pihahirot. Apa itu Pihahirot? Artinya adalah mulut jurang atau selat ngarai sempit. Ya, menggambarkan sebuah lokasi yang ujungnya itu sebuah terusan. Nah, Pihahirot itu terletak depan Laut Merah. Ya, dekat Laut Merah. Tempat ini satu-satunya rute untuk bisa melarikan diri adalah Laut Merah. Jadi ketika pasukan Mesir itu mengejar mereka, ketika mereka sampai di Pihahirot itu, gak ada jalan keluar. Jalan keluarnya cuman Laut Merah di depan mereka. Artinya apa? Lokasi itu adalah dead road. Jalan buntu. Allah sengaja bawa mereka ke jalan yang buntu. Bisa saudara bayangkan bagaimana perasaan bangsa Israel ketika mereka ada dalam kondisi yang seperti itu dan mereka tahu pasukan Mesir sedang mengejar mereka. Seakan-akan mereka terjebak di sana, mereka terperangkap di sana, dan dalam situasi yang terjepit seperti itulah gak ada jalan keluar. Yang ada dalam pikiran mereka, habislah saya. Orang-orang Mesir pasti menangkap kita lagi. Mungkin ada yang dibunuh. Siapa yang bawa mereka masuk dalam kondisi yang terjepit seperti itu? Tuhan sendiri. Ini kebenaran yang pertama yang saya lihat. Tuhan yang bawa mereka dalam situasi yang terjepit. Jadi kadang-kadang Tuhan kita itu membawa kita masuk dalam sebuah tempat, sebuah masalah, sebuah keadaan yang keadaannya sulit, terjepit. Dan kita merasa ini sebuah jalan yang buntu. Mengapa Tuhan bawa kita ke sana? Karena Tuhan punya rencana di sana. Allah punya tujuan di sana. Apa tujuan Tuhan? Kalau kita baca dalam kitab Yeremia 29 ayat 11, kita ngerti ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi kalaupun Tuhan bawa orang Israel kepada jalan yang buntu, kita selalu ingat, Tuhan punya rencana di sana. Tuhan punya tujuan di sana. Apa? Memberikan hari depan yang penuh dengan pengharapan, bukan rancangan kecelakaan. Karena pada ayat 4 yang kita baca tadi dikatakan, aku akan mengeraskan hati Fir'aun sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku. Sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Jadi hari ini kalau saudara berada dalam kesulitan, bahkan mungkin sangat berat masalahmu, Allah izinkan saudara sepertinya dalam keadaan yang terjepit, semua masalah datang, ingat, Tuhan itu mengasihi saudara. Karena di tempat itulah Tuhan akan menyatakan kemuliaan dan menolong saudara dan saya. Amin saudara. Saya percaya bahwa mujizat masih terjadi. Pengen mujizat besar atau mujizat kecil saudara? Yakin saudara, pengen mujizat besar. Karena setahu saya mujizat besar itu lewat masalah yang besar. Ya, tidak pernah ada masalah kecil mujizatnya besar. Pengen mujizat besar, ya harus siap menghadapi masalah yang besar. Tapi jangan lupa, di dalam masalah yang besar, ada Tuhan yang tolong saudara dan saya. Ya,
Oleh sebab itu kalau hari saudara menghadapi masalah yang besar, percayalah Tuhan punya rencana yang baik buat saya, buat saudara. Artinya dengan hadirnya masalah yang besar, percayalah mujizat besar sedang menanti saudara bersama-sama dengan Tuhan. Saudara andalkan Tuhan, berjalan dalam jalan Tuhan, pasti mujizat besar terjadi. Amin saudara. Katakan kiri kanan, siap terima mujizat besar? Tuhan bawa kita dalam situasi yang sulit, terjepit, bahkan jalan buntu, bukan untuk menghukum kita, bukan. Tapi Tuhan mau kita ngalami sebuah pengalaman dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar tahu kata orang, Tuhan itu berkuasa, bukan. Tapi Tuhan mau kita ini mengalami sebuah pengalaman dengan Tuhan. Oh, ternyata benar. Tuhan itu luar biasa. Pada perang dunia yang pertama itu ada seorang jenderal yang ditawan oleh musuh. Jenderal ini ditawan dan musuh akan mengeksekusi jenderal ini besok pagi. Jadi mereka pesta, musuh ini pesta karena mereka sudah menangkap jenderal yang luar biasa hebat ini bisa ketangkep. Jadi mereka pesta, gimana caranya mereka merayakan kemenangan yang besar. Jenderalnya terkungkung, ya, di penjara. Nah rupanya ada salah seorang anak buah jenderal ini nyelinap saudara di tengah-tengah pesta dan berhasil melepaskan jenderal yang sedang tertawan itu. Jadi mereka ngendap-ngendap jenderal dan salah seorang anak buahnya ini yang mungkin pinter nyelinap saudara dan akhirnya mereka bisa lolos. Wah mereka senang, mereka bahagia. Waduh lolos dari hukuman maut. Lolos dari hukuman kematian. Jadi mereka akhirnya kembali secara diam-diam ke markas mereka. Wah mereka senang. Di tengah-tengah kesenangan itu mereka akhirnya memutuskan, ayo kita kembali ke markas kita. Kita kumpul lagi dengan pasukan yang lain. Di tengah perjalanan, jenderal ini melewati sebuah desa. Dan di desa itu adalah desa dari sahabatnya. Sahabat jenderal, seorang peternak di sana. Peternak yang kaya raya. Jadi ketika ketemu sama sahabatnya ini, jenderal senang. Dan peternak juga senang karena sahabatnya jenderal yang tadinya infonya mau dihukum mati, ternyata bisa bebas. Senang mereka pesta. Si peternak potong kambing, potong sapi, dimasak, sebagainya mereka pesta. Selesai pesta, senang, jenderal pamitan. Oke, kita semua sangat berterima kasih. Sudah dijamu, dipotongkan kambing, domba dan sebagainya. Kita pamit mau pulang. Nah kemudian jenderalnya bilang, oke, karena kamu sudah melayani kami, cobalah minta satu permintaan. Apa saja. Sebisa mungkin saya akan coba meluluskan dan ngasih permintaan itu. Tapi si peternak sahabatnya, enggak usah jenderal. Kami bisa melihat jenderal saja bahagia, bisa ada, itu sudah senang. Bisa lolos dari kematian sudah sangat senang. Kami enggak perlu minta apa-apa. Tapi jenderalnya maksa, sudahlah minta apa sajalah. Sebisa mungkin saya akan kasih. Untuk bisa menyenangkan sebagai balas budi, sudah jamu kami semua. Akhirnya si peternak mikir, minta apa ya? Sudah gini aja jenderal. Jenderal ini kan besok mau dihukum mati. Tapi tiba-tiba dalam kondisi sudah mau mati, tiba-tiba jenderal ini merasa dibantu sama bawahan bisa lolos. Alangkah sukacitanya, alangkah senangnya. Bisa enggak jenderal menggambarkan itu, menceritakan kepada saya sekeluarga. Bagaimana perasaan jenderal ketika mau mati, tiba-tiba bebas, enggak jadi mati. Nah jenderal melihat permintaan itu saudara, marah besar. Marah besar, kurang ajar. Jadi gebrak meja saudara ya, kurang ajar. Kamu enggak tahu ya, ini permintaan pengalaman yang membuat saya trauma. Mau mati, tapi sekarang bisa bebas. Itu sebuah pengalaman yang sangat tidak nyaman buat saya. Dan kamu minta saya menceritakan itu. Gak bisa. Jadi akhirnya dia perintahkan prajuritnya, tangkap ini peternak. Ikat di pohon. Hitungan ketiga tembak mati. Wah ini si peternak
Mohon maaf, maaf jenderal, maaf. Tadi kan saya sudah tidak mau minta apa-apa, tapi jenderal maksa ya, akhirnya sudah saya ikuti. Cuman kepingin tahu aja. Jadi istrinya, anaknya semuanya akhirnya minta tolong, maaf, maaf jenderal. Tidak bisa. Harus dihukum mati, sudah menyakiti hati dan perasaan saya. Akhirnya apa? Diikat, si peternak ini diikat, akhirnya tunggu aba-aba. 1, 2. Oh, peternak ini sudah ketakutan dan terkencing-kencing di celana saudara. Karena sebentar lagi mati tembak saudara. Dan 6 eksekutor sudah siap untuk nembak si peternak ini. Ya, jenderalnya bilang 2/4, 2,5, 2/3/4, tambah gemeter si peternak saudara. Mau 3, jenderal bilang stop. Sekarang bebaskan. Ya. Senang toh si peternak tidak jadi mati saudara. Kemudian jenderalnya perlahan datang sama si sahabatnya peternak ngerangkul gini. Nah sekarang kamu tahu toh rasanya mau mati seperti apa? Tahu juga rasanya ketika kamu nggak jadi mati? Ya seperti itu perasaan saya. Wah marah si peternaknya gantian saudara. Kurang aja, ternyata saya dikerjain. Nah, saudara, Alkitab berkata bahwa doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, itu besar kuasanya. Tapi selama ini kita akan cuma tahu dari kata orang, tahu dari kesaksiannya orang, oh ngalami pemulihan, ngalami kesembuhan. Kita tidak pernah ngalami sendiri. Sampai suatu saat ketika kita punya masalah berat, sepertinya nggak ada jalan keluar, kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Berharap Tuhan menolong, mengulurkan tangannya, menolong kita mengadakan mujizat. Dan ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, tiba-tiba Tuhan menolong kita. Tuhan melepaskan kita, Tuhan membebaskan kita, Tuhan kirim mujizatnya. Baru saat itu kita bisa berkata, benar. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Bukan dari kata orang, tapi kita ngalami sendiri. Jadi ketika ada orang bersaksi, ada orang cerita, kita bisa aminkan. Bukan dari kata kita hafal firman Tuhan, tapi benar-benar kita ngalami. Benar, iya dan amin. Doa orang benar bila dengan yakin doakan, besar kuasanya. Nah Tuhan mau, kenapa Tuhan bawa kita ke jalan yang buntu itu? Karena Tuhan mau kita ini punya pengalaman dengan Tuhan. Jadi bukan dari kata orang. Tuhan itu baik, Tuhan itu yang menyembuhkan kita, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang memberikan damai sejahtera. Bukan dari kata orang. Tuhan bawa kita dalam situasi yang seperti itu, tidak ada jalan keluar. Supaya saudara di tempat itu boleh mengalami sebuah pengalaman dengan Tuhan. Dan di tempat itu iman saudara boleh semakin meningkat. Saudara boleh mengerti, oh iya Tuhan, benar, Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan saya. Engkau Allah yang memberikan damai sejahtera dan ketenangan. Itu tujuan Tuhan, saudara. Kenapa Tuhan bawa kita ke jalan yang buntu? Karena di tempat itu Tuhan hadir, Tuhan punya rencana memberikan berkat yang luar biasa untuk setiap anak-anaknya. Amin saudara. Ini yang pertama. Yang kedua saudara. Yang kedua, di jalan yang buntu sebenarnya Allah sedang menguji kita. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Fir'aun, orang yang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal Zephon. Ya, jadi pada waktu orang Israel kemah di Pihahirot itulah ternyata pasukan Mesir mengejar mereka. Mereka terpojok, mereka kehabisan akal, mereka tidak tahu harus lari kemana, dan mereka juga tidak tahu harus berbuat apa. Kadang Tuhan taruh kita dalam kondisi yang seperti itu, karena Tuhan sedang menguji kita. Apakah kita masih tetap mengandalkan Tuhan?
masih tetap bergantung kepada Tuhan. Kita merasa bingung, waduh gimana dengan sekolah anak-anak, bagaimana dengan cicilan mobil, bagaimana dengan usaha kita, sepertinya kondisinya terjepit. Kita tidak ngerti harus berbuat apa, kehabisan akal. Di saat itulah Tuhan ingin merespon, ingin lihat respon kita itu seperti apa. Cari yang lain, pertolongan yang lain, cari sahabat, cari teman, atau cari Tuhan. Masih tetap setia, masih tetap berseru, mengandalkan Tuhan. Ulangan 8 ayat yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi jelas maksud ujian-ujian, maksud masalah-masalah yang Tuhan izinkan hadir dalam hidup kita. Ingin melihat respon kita ini seperti apa sebagai anak Tuhan. Ikut perintah Tuhan atau tidak. Berpegang pada firman Tuhan atau tidak. Mengandalkan Tuhan atau tidak. Mengapa Tuhan izinkan masalah terjadi dalam orang-orang Israel? Ingin melihat apa yang ada dalam hati mereka. Demikian juga dengan saudara dan saya. Dia juga lakukan kepada Abraham, persembahkan Ishak. Allah ingin lihat seperti apa hati Abraham ketika dia harus menyembelih, potong kepala Ishak. Jadi ketika Abraham ingin menghujamkan pisaunya, Allah berkata, stop. Sekarang aku tahu seperti apa hatimu. Kelihatan engkau mengasihi anak atau mengasihi Tuhan. Yesus juga dibawa ke padang gurun untuk diuji, dicobai oleh iblis. Ingat satu hal saudara, ketika saudara sedang dulu sekolah, ujian, apa yang terjadi? Guru yang baik itu selalu berdiam diri ketika ujian sedang berlangsung. Guru yang baik itu selalu diam. Murid gelisah, murid bingung, guru selalu diam ketika ujian sedang berlangsung. Dan seperti itu yang Tuhan kerjakan. Ketika saudara sedang diuji Tuhan, diproses Tuhan, saudara berseru, berteriak, Tuhan tolong, Tuhan diam. Tapi tetap dalam kontrol dan kendali Tuhan. Tuhan tidak lakukan apa. Dia berdiam diri ketika ujian sedang berlangsung. Bukan untuk menghukum saudara. Supaya saudara naik level, naik tingkat. Ketika saudara tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Saudara lulus ujian. Ya. Oleh sebab itu ketika kita diuji jangan mengeluh. Jangan ngomel, jangan mengeluh. Kalau hari ini kita tidak mengerti mengapa Tuhan menutup pintu bagi kita. Kita tidak mengerti mengapa Tuhan tidak menjawab doa kita. Kita tidak mengerti mengapa Tuhan membawa kita ke sebuah jalan atau tempat yang harus kita lalui yang tidak nyaman. Kita nggak ngerti. Tapi dengar baik-baik. Suatu saat kita akan tahu bahwa apa yang Tuhan lakukan itu demi memberikan yang terbaik untuk saudara dan saya. Di tempat itu karakter saudara sedang dibentuk, sedang diproses Tuhan. Diuji oleh serangkaian masalah dan persoalan yang harus kita hadapi. Saudara baru dikatakan sebagai orang yang kuat di dalam masalah. Ketika saudara bertahan dalam ujian. Masalah yang saudara hadapi tidak menggoyahkan iman saudara. Sakit boleh datang, tapi tidak bisa merampas iman dan sukacita saudara. Ya, ekonomi bisa diserang, tapi masalah ekonomi tidak bisa merampas hati, iman, percayamu kepada Tuhan. Di saat engkau lulus ujian seperti itu, Tuhan sudah siapkan berkat yang luar biasa untuk setiap anak. Ini yang kedua. Yang ketiga, Allah mau menolong kita keluar dari jalan buntu. Ayat 13-14,
Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Berdirilah tegap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, kamu diam saja. Fir'aun berpikir bahwa bangsa Israel ini terjebak di padang gurun, terhalang oleh Laut Merah. Dan menurut Fir'aun, mereka tidak punya jalan keluar. Mereka tidak punya pilihan lain selain ditangkap, kembali ke Mesir, jadi budak. Itu menurut pikiran Fir'aun. Tapi tahukah saudara bahwa Tuhan itu punya cara yang begitu aneh dan susah untuk bisa ditebak. Saya melihat Allah kita ini Allah yang penuh dengan strategi. Justru di tempat itulah Tuhan akan habisi semua orang-orang yang mengejar orang-orang Israel. Orang Israel tidak pernah berpikir akan ada laut yang terbelah, tidak pernah berpikir. Tuhan itu Allah yang penuh dengan strategi. Menurut orang, ini waktunya. Kembali Fir'aun tangkap mereka, jebak mereka dan bawa lagi ke Mesir. Tapi menurut Tuhan, ini waktunya aku menyatakan kemuliaanku. Orang Fir'aun, orang-orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan pernah kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Dan kita tahu kisahnya. Laut terbelah dan kemudian orang-orang Israel melewati jalan itu. Dan akhirnya ketika mereka sudah sampai ke tepi laut yang sebelah sana, Allah gulungkan kembali ombak itu. Dan semua orang-orang Mesir mati di sana, saudara. Ya, seolah-olah tidak ada jalan keluar. Tapi di tempat itulah Tuhan menyatakan kuasanya. Tuhan itu bisa buat jalan saat tidak ada jalan. Menurut manusia nggak ada jalan. Tapi tenang, Tuhan kita Allah yang jago buat jalan. Tidak ada jalan, dia bisa buat keajaiban. Membuka pintu-pintu yang tertutup. Tuhan bisa buat keajaiban. Dan sejarah arkeolog mengatakan, sejak hari itu peristiwa itu, 22 tahun orang-orang Mesir tidak pernah kembali ke sana. Mereka trauma, mengalami kekalahan yang pahit. Semua pasukan Mesir tenggelam di Laut Merah. Waktu terbaik bagi Tuhan untuk bisa mengerjakan pekerjaannya yang besar adalah ketika segala sesuatu itu benar-benar mustahil. Dan kita merasa tidak mampu untuk mengatasinya. Itulah situasi yang paling Tuhan sukai. Supaya setiap orang boleh mengerti, kita ini punya Allah yang luar biasa. Siapa yang percaya kita punya Allah yang luar biasa, boleh angkat tangan, saudara. Nah, masalahnya adalah situasi yang benar-benar mustahil itu memang sebuah jalan yang buntu. Gak ada jalan. Tuhan bisa tolong kita dengan banyak orang. Tuhan juga bisa tolong kita dengan satu orang. Tuhan bisa tolong kita dengan 1001 macam cara. Kadang Tuhan izinkan kita nggak bisa punya pegangan apapun. Nggak ada orang yang dukung kita. Supaya sudah belajar berharap, bergantung, berserah kepada Tuhan. Dan selama sudah berserah, bergantung kepada Tuhan, pasti Tuhan turun tangan. Tantangan iman yang paling besar adalah tantangan untuk percaya di saat sulit untuk percaya. Ini tantangan iman yang paling besar. Tantangan untuk percaya di saat sulit untuk percaya. Tidak masuk akal memangnya. Tapi itulah tantangan iman yang paling besar. Oleh sebab itu ketika saudara berdoa untuk sakit saudara yang Tuhan belum sembuhkan, tetap berdoa. Sekalipun kata dokter, mustahil, tetap berdoa. Tidak ada dasar untuk percaya, tetap percaya. Karena di saat saudara percaya, di saat ngotot berserah kepada Tuhan, justru di tempat itulah situasi yang paling Tuhan suka untuk mulai buka jalan untuk saudara.
Tolong saudara saya. Amin saudara. Ya. Ada sebuah kisah nyata saudara. Suatu pagi pasangan suami istri naik motor ya pergi ke sebuah stasiun. Tiba-tiba di tengah jalan si pria motor ini terjatuh saudara. Mengalami kecelakaan. Dan bukan hanya itu saja, istrinya terpental ke semak-semak dan suaminya di motor itu terlindas sebuah kendaraan besar. Nah, rupanya ketika kendaraan besar ini melindas, pergi, cabut saudara, nggak tanggung jawab. Ya, jadi tubuh si suami ini terlindas. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Jadi istrinya yang jatuh ke semak-semak masih sehat. Kenapa? Karena rumput yang menerima dia jadi nggak terluka. Cuman beset-beset sedikit. Bawa suaminya bersama dengan orang-orang ke rumah sakit. Di rumah sakit diperiksa sama dokter. Aduh bu, ini ke-12 tulang rusuknya patah semua. Karena kelindas kendaraan saudara. 12 tulang rusuknya patah. Dokter berusaha melobangi bagian tubuhnya untuk nyedot darah yang ada di bagian dalam. Sudah dipasang alat sedot dia. Ya, akhirnya setelah selesai semua hasil foto menyatakan 12 tulang rusuk patah. Dokter tidak bisa buat apa-apa. Bu, nggak bisa ada tindakan apa-apa. Hanya keajaiban yang bisa menyembuhkan bapak ini. Kalau nggak ada ya sudah tinggal menunggu waktu saja. Keluarga ini, ibu ini secara khusus mengalami sebuah death road. Jalan buntu, jalan yang nggak ada jalan keluarnya. Tapi dia punya Tuhan. Dia ingat ada bapak gembala yang selalu support dalam doa. Ada rekan-rekan seiman yang bisa dimintai tolong doa. Akhirnya dia WA bapak gembala, dia WA teman-teman gerejanya, tolong doakan. Suami saya mengalami kecelakaan. Kata dokter tidak ada harapan. Tapi kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa. Akhirnya dibantu doa saudara. 1 hari berlalu. Suaminya masih belum sadar. Dokter mengatakan susah untuk bisa sembuh. Karena sudah sangat kritis kan. Tapi si istri terus berdoa. Dia ajak anak-anaknya berdoa. Berdoa. 1 hari. Paginya dia masih bisa lihat suaminya masih hidup. Oh puji Tuhan. Tuhan masih jaga suami saya. Terus demikian berhari-hari. Mujizat demi mujizat dia lihat suaminya masih hidup saudara. Ya, terus dia kerjakan sampai 1 hari dia ajak anak-anaknya kumpul semua. Ayo kita semua kumpul. Jemaat juga semua berkumpul. Rekan-rekan doa juga kumpul berdoa sama-sama minta hikmat tolong Tuhan. Mujizat terjadi. Secara manusia tidak ada harapan. Tapi ibu ini percaya Tuhan hadir. Tuhan masih kasih hidup buat suaminya. Dan itu artinya Tuhan masih punya rencana buat suaminya. Mereka berdoa, mereka satu hati, lama mereka berdoa. Sampai satu titik setelah berjam-jam mereka berdoa. Ibu ini melihat ada sebuah sinar yang masuk terang sekali dalam ruangannya. Ketika di ruangan suaminya ini terbaring dan dia berdoa dengan anak-anaknya. Sebuah terang datang ke tempat itu. Detik itu dia sadar, ini Yesus, ini Tuhan yang hadir. Ketika dia sadar bahwa Tuhan Yesus hadir di ruangan itu. Oh dia stop berdoa dan dia mulai mendeklarasikan dengan iman. Tuhan terima kasih, suamiku sembuh. Tuhan terima kasih, suamiku sudah Tuhan jamah. Yesus jamah suamiku pasti sembuh. Dan apa yang terjadi saudara? Berangsur-angsur suaminya ini mulai membaik saudara. Dokter pun juga agak heran. Loh kok bisa? Sudah mulai siuman, sudah bisa sedikit ada perubahan, bisa mulai makan. Dokternya heran, kok bisa? Ayo kita ronsen lagi. Difoto lagi saudara. Dokternya kaget. Kenapa? 12 tulang rusuknya tersambung sempurna. Dokter bilang begini, kalau tulang rusuk 12 patah semua itu, kalau 1, 2 tersambung ya masih masuk akal lah, tapi kan tidak bisa sempurna. Tapi ini 12 tulang rusuk tersambung sempurna. Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin. Di saat tidak ada jalan, Tuhan buat jalan bagi orang yang berserah kepada Tuhan. Hari ini apapun masalah saudara,
Jangan katakan ini sudah nasi jadi bubur. Ini tidak ada jalan keluar. Tuhan saya, Tuhan saudara adalah Allah pembuat keajaiban. Bagian saudara adalah berseru terus, belum sembuh, belum dijamah Tuhan, terus berdoa, terus minta sama Tuhan. Saya percaya, Dia sedang menguji kita. Dia sedang melihat hati kita. Ada waktunya Tuhan mulai turun tangan dan membuka jalan baru bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita pada pagi hari ini. Sunday, God bless you. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor